Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, teristimewanya para guru, ulama, pengurusi dari college community, dan teristimewanya lagi para hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pertama kali kaki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diinjakkan di Madinah, setelah beliau hijrah dari Mekah, beliau kumpulkan para sahabat, baik yang Ansor maupun yang Muhajir, baik yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah maupun penduduk Madinah. Beliau mengumpulkan para sahabat lalu berpidato. Pidatonya kurang lebih seperti ini. Ya, ada juga saya lihat yang foto-foto pakai handphone, padahal pura-pura itu dalam hatinya lihat kowe HP ku bagus. Ya. Nah, pidato Rasulullah pada saat itu beliau bersabda, saudara-saudara sekalian, mau ndak saya tunjukkan perbuatan, amalan yang apabila Anda melakukannya, Anda akan sukses bukan hanya di dunia, tapi insya Allah selamat sampai di akhirat. Kalau saya tanya tuan-tuan, puan-puan, saya tanya di sini, baik yang dari Indonesia maupun yang ada penduduk Madinah, penduduk Malaysia, saya tanya, mau ndak sukses dunia akhirat? Nih coba kita bandingkan suaranya sebelah kanan dan sebelah kiri atau yang di tengah. Kiri dulu. Mau ndak sukses dunia akhirat? Nilai 9. Sebelah kanan, mau ndak sukses dunia akhirat? Kencang lagi. Yang di tengah, mau ndak sukses dunia akhirat? Mau. Semua nilai 9. Kalau mau, Rasulullah memberikan wasiat. Ada 5 kata Nabi. Yang pertama kata Nabi, mau sukses dunia akhirat, utlubul ilma. Tuntut ilmu pengetahuan. Mak guru koh. Belajar. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan ini, ayat pertama yang turun bukan tentang sholat. Ayat yang pertama turun bukan tentang haji. Ayat yang turun pertama bukan tentang puasa, tapi ayat pertama turun belajar. Iqra, baca. Artinya apa? Orang Malaysia, orang Indonesia, orang Islam pada umumnya mau berjaya tidak boleh menjadi umat atau bangsa yang bodoh. Kenapa? Umat dan bangsa yang bodoh akan menjadi santapan empuk, akan menjadi santapan yang enak bagi mereka yang tidak senang dengan kita. Kenapa Malaysia dulu? Kenapa Indonesia dulu dijajah? Karena kita bangsa Melayu yang tidak belajar dengan baik. Sekarang saatnya harus belajar, belajar dan belajar. Berkaitan dengan ibadah, bagaimana kita ibadah dengan baik kalau tanpa ilmu? Gimana sholat mau bagus kalau tanpa ilmu? Gimana mau ibadah haji dengan baik kalau tidak ada ilmu? Contoh, saya pernah lihat orang sholat, jago sekali cara sholatnya. Macam nih dia takbir. Allahu Akbar. Pada wita kacamata seperti kacamata. Seperti ini. Saya kekurangan kalau melihat sesuatu yang aneh tidak puas sebelum saya tanya.
Selesai sholat saya tanya, Cik, kenapa sholat macam nih? Hebat betul, kayak kacamata. Dia bilang, ini nak, saya tulis Allah. Ya coba lihat nih, tengok nih, Allah kan? Oh iya, tahu, masuk di akal. Saya tanyalah dia, dapat dalil dari mana? Guru dari mana yang ajar? Dia bilang, dek gak nak, tidak ada yang ajar saya, nenekku yang ajar. Saya bilang, memangnya nenekmu Nabi? Ini boleh juga saya terjemahkan salah. Allahu Akbar, artinya 3-0. Boleh juga. Ada juga saya lihat takbir macam ini. Allah. Ini. Allah. Wih, saya pilih lagi tanya, apa maknanya ini? Dia bilang, satu Allah. Betul, mana dalilnya? Tidak ada. Boleh juga saya terjemahkan salah. Allahu Akbar, satu istri, satu bini. Ini boleh juga kan? Nah, berapa banyak orang ibadah keliru karena apa? Tidak tahu ilmunya. Bicara tentang tahara, berapa banyak orang Islam yang melanggar etika dan tata cara bertahara, tata cara kencing. Tahu kencing? Apa bahasa Melayunya kencing? Apa? Bahasa Perancisnya teme. Ya. Nah, berapa banyak dia tidak tahu bertahara dengan baik istinjanya. So, dia kencing sopir kayak di Makassar. Dia bawa mobil karena mau sekali kencing, dia parkir dia punya kereta, dia tengok kiri kanan, buka pintu keretanya, kencing di situlah dia. Masih ada 1-2 tetes, dia kandate saja. Nah, bayangkan, nah dia begini, selesai itu dia tidak cuci, masuk sholat, yakin tidak sah sholatnya. Jadi Ustadz, bagaimana caranya Ustadz kalau kita musafir, tidak dapat air, tidak ada, kenapa duduk? Duduk. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ceramah kan tidak mesti ditengok, yang penting didengar. Ya kan? Ya. Tengok mau tengok ustadznya tidak jelek juga, bah. Ayo. Nah, ada yang tanya, Ustadz, macam mana kalau kita musafir? Nak kencing tak ada air. Macam mana? Ambil daun 3 lembar. Nah macam inilah daun macam ini. Ya, pertama gosok ke bawah. Nah gini. 2 gosok ke, ambil lagi daun kedua, gosok ke atas. Ambil lagi daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Jangan gosok begini. Nah tambah kotor itu. Ini semua pelajaran fikih. Ada orang tinggi sekolah, sampai degree, sampai master, sampai PhD, tapi tidak tahu masbuk. Ada orang tinggi sekolah, jabatan tinggi, cakep, cantik. Selesai pengajian, saya tanya, ibu-ibu, puan-puan, ada nak tanya? Adalah puan-puan nanya. Saya Ustadz, apa pertanyaannya? Ustadz, macam mana cara mandi junub? Saya tanya, puan sudah punya anak? Alhamdulillah sudah 2 Ustadz. 2 anaknya tidak tahu mandi junub. La haula wala quwata illa billah. Saya tanya, berarti ibu mandi apa selama ini? Mandi gratis. Masya Allah. Ayo, ibadah bakal bermasalah. Ibadah bisa ditolak ketika tidak punya ilmu. Oleh karena itu belajar. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Lalu sekarang, apa hebatnya orang berilmu? Kalau orang punya ilmu dengan baik, apa hebatnya? Imam Ali karamallahu wajah pernah ditanya. Encik, aduh tuan-tuan tanya, adik-adik, tahu Ali bin Abi Thalib? Tahu Ali bin Abi Thalib? Tahu kan? Sepupu satu kalinya Nabi, yang juga jadi anak mantunya Nabi. Sahabat keempat, khalifah keempat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat.
Beliau ditanya, "Ya Ali, jika engkau disodorkan kekayaan, harta dengan ilmu, kamu pilih mana Ali?" Ali pikir, saya pilih harta. Saya pilih ilmu. "Kamu dikasih harta atau ilmu, kamu pilih mana?" "Saya pilih ilmu." "Kenapa pilih ilmu Ali?" Kata Ali karamallahu wajah, ada 3 kelebihan ilmu. Ada berapa? Kita coba dengar lagi suara, mana lebih kencang, suara puan-puan atau tuan-tuan. Sekarang puan-puan dulu. Ada berapa keutamaan ilmu? Berapa Ibu? 3, kencang. Bapak-bapak berapa? Sudah lowet. Lebih kencang suaranya Ibu dari bapaknya nih. Ada 3 kata Ali. Mari kita simak satu demi satu. Yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, harta kau belanjakan berkurang, sementara ilmu kau belanjakan bertambah. Contoh, saya punya uang 10 ringgit. Saya kasih kepada budak sekolah 5 ringgit, tinggal berapa duit saya? Tinggal berapa? Tinggal lagi 5. Sementara kalau saya punya ilmu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada budak sekolah, apa hilang Al-Fatihah saya? Apa kurang Al-Fatihah saya? Tidak, makin nambah. Itulah kelebihan ilmu. Ilmu dibelanjakan tambah, sementara harta dikasih orang berkurang. Yang kedua kelebihan ilmu. Harta kita yang jaga. Sementara ilmu dia yang jaga kita. Contoh, ya, saya punya duit 5 juta, simpang di safety box, masuk, sudah itu gembok, dikunci, keluar kamar, kunci, sudah berapa kuncinya? 2, keluar rumah, kunci lagi, sudah berapa kuncinya? 3, keluar pagar, kunci lagi, sudah berapa kuncinya? 4, sampai di pasar hilang kuncinya. Setengah mati itu dijaga yang namanya duit, iya kan? Sementara ilmu dia yang jaga kita. Ilmu itu yang menjaga pemilik ilmu. Contoh, ada misalnya di sini Datuk Bandar, dilantik menjadi Datuk Bandar di Indonesia, nama wali kota lah. Nah sudah itu, karena dia jadi pejabat, dia jadi wali kota, jadi Datuk Bandar, maka ada pengawalnya, ada polis yang menjaga rumahnya, ada tentara yang mengawalnya kemana-mana. Kenapa? Karena dia jadi Datuk Bandar. Kenapa diangkat jadi Datuk Bandar? Karena dia punya ilmu. Jelas? Jelas? Yang ketiga, keutamaan ilmu. Dengan ilmu kita bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Saya ulang. Halo ibu-ibu, sebentar lagi ya. Ya. Ya mau nelpon sebentar, nelponnya mengganggu tetangganya. Saya ulang. Dengan ilmu bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu bisa dapat ilmu. Contoh, ada di kampung saya Bu, kaya sekali, tapi tidak ada sekolahnya. Dek gak kesifat disengen. Nah, ya, akhirnya apa? Dia pergilah ke kota Makassar. Sampai di kota Makassar, dia masuk ke pasar besar, pasar raya, mall lah di sini, ya. Masuk mall, dia melihat ada tangga lift. Tahu tangga lift? Yang naik turun itu, kayak di hotel besar-besar naik tangga. Begitu dia masuk ke mall, dia lihat ada tulisan di tangga lift itu open. Wih, open, tahu kan? Dia langsung membayangkan, lopona pak buat bepana. Besar betul pembikin kuenya. Karena di kampung itu open itu pembikin kue, bepa mantega. Wih, besar betul ini. Akhirnya apa? Ada orang mau masuk. Dia teriak lah ini, yang orang mau masuk orang Chinese, orang Tionghoa, dia mau masuk, berteriak dia, ajak mutama, mapelah, jangan kamu masuk, panas di situ. Masuk pula ini orang. 5 menit kemudian tertutup, sudah itu terbuka kembali.
Setelah terbuka, keluar orang Irian, orang Timor. Dia bilang, saya sudah cakap, jangan kau masuk, hanguslah kau. Padahal ya masuklah ya keluar. Ini bahaya juga ini. Ada duitnya tapi tidak punya ilmu, mati lampu Pak. Akhirnya dibawa lagi makan ke restoran, kedai makan, dibawa makan. Selesai makan, sampai di rumah dia cakap sama anaknya, makasih manang yang rirona. Enak semua itu makanan tadi, satu jak yang tidak enak, susah betul ditelan, masusan asengyemek. Satu jak, dia bilang anaknya, yang mana? Itu yang putih tadi, tipis-tipis. Apa? Ternyata dia bakal tisu. Ayo, ini banyak duitnya, tapi masalah dalam hidupnya, kenapa? Tidak punya ilmu. Dengan ilmu, dengan harta belum tentu dapat ilmu, tapi dengan ilmu kita bisa dapat harta. Contoh tadi ini orang kaya, tapi kalau dengan ilmu bisa dapat harta. Contoh, Ustadz Dasat, kemana-mana gratis. Tambang ditanggung, hotel tanggung, kereta tanggung, pulang bawa amplop, tentu ada isinya. Amplop saja tidak ada isinya, ambil saja. Artinya apa? Dengan ilmu kita bisa dapat harta. Makanya tuan-tuan, puan-puan, jangan sampai budak kita tidak sekolah, anak-anak belia kita tidak sekolah karena kita pikir tidak ada duit. Jangan sampai berpikir begitu. Jangan ada yang berkata, saya tidak sekolahkan anak saya tidak lanjut studi. Kenapa? Orang tuanya tidak punya kerja, orang tuanya dia miskin. Orang tuanya miskin tapi Allah maha kaya. Siapa yang mengatur rezekinya anak kita? Bukan orang tuanya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh. Nih Ustadz, 14 bersaudara. Kenapa bilang tersinggungku? Ini bagus itu kalau banyak. Daripada ibu-ibu sekarang cuma 2 anaknya, satu tenggelam, satu mati di kotak listrik. Habis. Coba kalau 14, satu tenggelam masih ada 13, satu kesetrum masih ada 13, satu digigit anjing gila masih ada 11. Ya, subhanallah. Orang tua saya tidak ada kerja, ibu saya ibu rumah tangga, 14 anak dengan pekerjaan yang tidak jelas. Tidak mungkin anak bisa sarjana, tidak mungkin anak bisa kerja. Tapi Allah yang maha kaya, Allah yang maha pengasih. Orang tua saya cakap begini, bapakmu miskin, kamu orang miskin, tapi Allah yang maha kaya, Allah yang mengatur rezeki kalian. Jangan sampai ada anak-anak negeri kita, jangan sampai ada di Malaysia ini putus sekolah gara-gara tidak punya duit. Allah yang mengatur rezeki kita. Jelas? Jelas? Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, daripada di rumah numpuk barang berharga, mending kita numpuk buku untuk bacaan-bacaan kita. Kalau di rumah banyak emas, di rumah banyak kursi-kursi mahal, perampok akan menilai, akan menjaga rumah kita. Kapan ini Pak Haji dia keluar, kita rampok rumahnya. Iya kan? Tapi kalau buku yang ada di dalam, tidak ada perampok yang mau masuk. Pun kalau masuk rampok, penjahat masuk rumah, dia buka rumah, lemarinya semua isinya buku. Begitu dia buka lemari, ambil buku, judul bukunya Cara Tobat Bagi Seorang Perampok. Anda jadi rampok lah dia. Jelas? Minum dulu bos, minum dulu. Berapa menit Ustaz? Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian ya. Suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, saudara-saudara sekalian, Anda tahu apa itu makna dari ilmu?
Ada yang tahu? Ada tahu makna ilmu? Kata ilmu ada berapa huruf? Ada berapa? Ain, lam, mim. Ya, ain, lam, mim. Ilmu. Ya, ilmu 3 huruf. Kita lihat pertama huruf ain. Ya, nah itu kan terbuka, ya kan? Artinya apa? Orang yang punya ilmu itu terbuka masa depannya. Orang yang punya ilmu itu terbuka wawasannya. Orang yang punya ilmu terbuka pikirannya. Terbuka masa depannya. Yang kedua, ain, lam. Lam itu menjulang ke atas. Artinya apa? Orang yang punya ilmu pengetahuan itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah dalam surah Al-Hujurat menjelaskan ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Niscaya Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Diangkat derajatnya. Contoh Ustadz Das'ad. Ya, saya di Makassar, kalau ada yang ngundang acara ataupun seperti ini, orang Bugis bilang baca-baca. Ya, nah, biar saya terlambat datang, yolo ki Ustadz, depan ki Ustadz, apa bagiannya? Kepala kambing. Meskipun saya terlambat datang, saya tetap di depan duduk, kepala kambing bagian saya. Ada kawan saya, master, tapi dia tak paham, dia ngaji. Di mana duduk? Di belakang. Apa bagiannya? Banda melojo. Kue yang kecil-kecil itu. Itu di dunia Allah sudah tunjukkan, diangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Nah sekarang, tidak ada pilihan lain, kita orang Islam harus belajar. Belajar menuntut ilmu. Nah saya tidak cemaslah. Belajar tentang komputer saya tak cemas. Adik-adik kita sekarang nih masih kecil-kecil sudah pintar komputer. Saya tak cemaslah. Saya tak cemas bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Yang saya cemaskan pendidikan akhlak anak-anak kita. Sekarang budak-budak pak tak paham lagi tata krama kepada orang tua. Nak-nak sekarang nih lebih menghargai handphonenya daripada orang tuanya. Iya kan? Handphonenya dia urus betul. Begitu meninggal neneknya, dia tidak doakan neneknya. Dia ambil handphonenya lalu dia foto. Sudah dia foto, update status. Tulisan apa di Facebook? Akhirnya nenekku meninggal. Coba. Anak-anak sekarang ini yang perlu diajarkan. Belajar tentang akhlak. Saya tak cemas bahasa Inggris. Ada orang cakap, tuh anaknya Ustadz hebat benar. Kenapa? Masih sekolah dasar dia sudah pintar bahasa Inggris. Saya bilang tidak hebat. Kenapa? Coba pergi ke Inggris. Dari kecil sampai tua orang bahasa Inggris semua di sana. Tidak istimewa. Itu anaknya Ustadz masih SMP sudah pintar bahasa Mandarin. Pergi ke Cina semua orang sana bahasa Mandarin. Tidak istimewa itu. Nah sekarang yang perlu diajarkan anak-anak kita akhlak. Bagaimana etika minum, bagaimana etika berbicara kepada orang tua. Sekarang anak-anak kita, budak-budak kita cerdas, tapi sudah tidak ada rasa malu. Dulu masa kecil Ustadz, kita kan sama saja Pak, Indonesia Malaysia sama, bangsa Melayu sama menjunjung tinggi rasa malu. Sekarang anak-anak zaman saya kecil bonceng saja sama cowok cewek malu kita Pak. Pun kalau cewek dibonceng itu duduknya macam ini. Ya kan? Sekarang cewek dibonceng macam ini. Pakai tudung itu masih begini. Di Indonesia Pak, saya bisa tahu siapa yang bonceng itu cewek dengan caranya memegang. Kalau itu cewek boncengnya seperti ini, lalu dia pegang tangan begini, berarti yang bonceng itu tukang ojek. Tukang ojek itu apa ya di sini? Bicycle yang disewa untuk ngantar orang. Tukang ojek itu. Tapi kalau dia dibonceng di cewek dia meluk begini.
Cowoknya lah itu, boyfriend. Tapi kalau dia duduk bonceng macam ini, berarti bapaknya yang bonceng. Dulu Pak, ibu-ibu, bapak-bapak, dulu kalau ada anak gadis dibonceng sama cowok yang bukan muhrimnya, bapaknya panggil anaknya yang laki. Kau kejar itu yang bonceng kakakmu, pukul itu. Itu dulu. Sekarang apa? Ibu-ibu ketika anaknya tinggal di rumah malam minggu, apa dia bilang? Masuk kau nak, keluar kau jalan-jalan. Kenapa? Nanti kau dibilangi tidak laku. Sudah hilang sekarang. Pendidikan seperti ini yang perlu ditanamkan. Pendidikan akhlak. Anak-anak sekarang cerdas tapi tidak ada akhlak. Apa bahayanya kalau anak-anak cerdas tidak ada akhlaknya? Contoh, ada budak orang kaya 3 hari sudah tidak pergi sekolah Pak. Akhirnya gurunya datang ke rumahnya. Begitu mau masuk rumah, neneknya melihat gurunya. Dia panggil cucunya. Nak, kenapa nek? Kau pergi sembunyi di bilik. Kenapa? Saya lepas SMS kau punya guru. Kamu tidak datang sekolah karena kau sakit. Tuh gurumu datang, cepat kau sembunyi di bilik. Apa kata cucunya? Justru nenek yang pergi sembunyi di bilik. Kenapa? Saya lepas message saya punya guru. Saya tak datang sekolah karena nenek saya mati. Astagfirullah. Masuk ya gagai. Ya. Nah ini pendidikan seperti ini yang mesti akhlak. Tapi kalau anak kita diajari akhlak, anak kita diajari otaknya diisi juga akhlaknya, biar tinggi sekolah bagaimana, dia tetap sopan dan menghargai orang tua. Di Indonesia ada berkelahi Pak, tentara dengan polis, sama-sama perwira, berkelahi Pak di pasar raya. Begitu direlai tambah jago dia, tambah maku hitam, dia ambil senjata masing-masing. Tiba-tiba seluruh penduduk yang ada sekitar sembunyi semua. Kenapa? Takut kena peluru. Tiba-tiba ada security. Di sini rela lah kalau di sini. Macam tuan-tuan, puan-puan. Ya. Ini rela. Dia datang. Dia datang ini tentara sama polis. Dia tempeleng. Kaget semua orang. Selesai dia berhenti. Diwawancara sama wartawan. Tuan rela. Anda berani sangat tempeleng tentara sama polis. Apa dia cakap? Ya memang begitulah, nanti dia berhenti kalau saya tempeleng kalau bertengkar di rumah. Ternyata siapa mereka? Anaknya. Artinya apa? Biar tinggi sekolah, biar tinggi pangkat, kalau dia tahu tata krama kepada orang tuanya, dia tetap menghargai orang tuanya. Ini yang mesti diajarkan kepada anak-anak kita, ya. Ibu bapak, tuan-tuan yang saya hormati, banyak hal yang kita mau urai soal ilmu, tapi waktu terbatas. Kenapa? Terus. Memangnya saya tukang parkir. Terus. Ustaz ini cilaka. Yang pertama, ya, mau berjaya, tuan-tuan, puan-puan mau berjaya, tuntut ilmu pengetahuan, belajar. Setelah belajar, punya ilmu, diamalkan. Sudah diamalkan, kalau dia punya ilmu, dia paham, lalu tidak diamalkan, oh dia bahaya tuh kalau dia punya ilmu lalu dia tidak amalkan. Ya, disindir oleh Allah, kenapa engkau dakwakan padahal engkau sendiri tidak melaksanakannya. Nah setelah itu kita dakwakan, sampaikan ke orang. Cuma kalau kita menyampaikan ajaran agama Islam harus arif dan bijaksana. Mungkin ada yang beda dengan dakwah saya. Saya dakwah yang model seperti ini. Ada juga yang mungkin ceramahnya serius betul. Bahkan ada yang cenderung menakut-nakuti. Setiap ceramah neraka terus dibahas. Dari pertama sampai terakhir neraka terus. Kamu bakal dipotong, ditusuk pantatmu, keluar di mulut, diiris lehermu, diinjak matamu,
ditusuk kuping, keluar ke kiri, disiram air panas. Dia bilang, anak muda, ndak usah pi dengar ceramah, bikin takut-takut. Ya, jelas? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jika mau berjaya kata Rasulullah, setelah utlubul ilma, yang kedua kata Rasulullah, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu, pakesingi ampe-ampemu, berbicara yang lembut. Ya, ibu-ibu senang mantu yang sopan ngomong atau yang kasar? Ya, senang tetangga atau jiran yang sopan atau yang lembut? Sekarang sopan bicara ini mulai ditinggalkan juga kita. Ada ibu sopan sama suaminya tetangga. Ada bapak sopan sama istri tetangga. Macam mana kabar, Puan? Baik ke? Baik. Ini hari ini macam mana? Mau kemana nih? Baik betul. Sopannya sama istrinya orang. Giliran sama istrinya, podeke gak kodongo. Dari mana kau bodoh? Astagfirullah. Istrinya dibilangi bodoh. Istrinya balas, kau tahu bodoh tapi kau temani juga saya. Ada juga orang begitu, sopan sama suaminya orang. Tuan Haji nak pi mana? Boleh ke aku ikut-ikut? Sopannya kalau sama suami tetangga, giliran sama suami sendiri kasar. Ada orang tua sopan bicara sama anaknya tetangga. Budak nih sopan betul, sama anaknya kasar. Bodoh memang. Macam mana? Ya, ayo, mau sukses kata Nabi, bicara dan sopan. Kita orang Melayu, orang Indonesia, rumpun Melayu, diajarkan tata krama sopan. Kalau orang di seberang Sulawesi Selatan, idi, kita, idi nadaeng. Bicara sama istrinya, assalamualaikum adindaku. Istrinya menjawab, waalaikumsalam kakandaku. Elok benar, cantik, gagah betul suamiku hari ini. Langsung suaminya cakap, berarti saya jelek kemarin. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, tutur kata yang lembut, ya terutamanya lagi kepada orang tua kita. Suatu kali Rasulullah bertanyalah Umar kepada beliau, ya Rasulullah, saya tahu tak bisa tampak wajah Allah di dunia ini. Saya tahu tak mungkinlah saya bisa melihat wajah Allah di dunia ini. Tapi saya nak tahu macam mana cara supaya Allah tersenyum kepadaku. Rasulullah menjawab, buatlah ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Suatu kali Rasulullah lagi tawaf. Tahu tawaf? Tahu tawaf? Keliling Ka'bah. Di depan beliau ada seorang pemuda bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini tawaf, melepuh dia punya pundak. Tak kelope-lope lekek nah. Melepuh macam sudah siram air panas. Nabi ikuti Salman. Selesai tawaf dipanggil Salman Al-Farisi. Salman, ta'al, sini dulu. Kenapa ya Rasul? Kenapa pundakmu nak? Ya Rasulullah, ibu saya sakit. Beliau ingin sangat menunaikan ibadah haji. Rasulullah kan tahu, saya orang miskin. Tidak mungkinlah saya sewa kereta, sewa onta untuk orang tua saya. Dan tidak mungkin saya punya duit untuk bayar budak untuk mengantar orang tua saya. Dan orang tua saya sakit tidak bisa jalan kaki. Maka saya pikullah orang tua saya. Usopoi indokku. Nih, disimpan di sini ibunya. Jalan dari Madinah ke kurang lebih 500 km. Melewati teriknya padang pasir matahari. Melewati dinginnya padang matahari. Terkupas pundaknya. Nabi terharu. Lalu Salman Al-Farisi bertanya, ya Rasulullah, kira-kira kebaikan saya ini sudah membalas kebaikan ibu saya kepadaku? Nabi terharu meneteskan air mata lalu bersabda, anak muda, ketahuilah kau sudah termasuk anak yang soleh, tapi demi Allah kau belum bisa membalas kebaikan ibumu. Sudah ada yang pernah memikul ibunya di sini? Sudah? Sudah ada?
Jangankan mikul, datang saja dari kampung 3 hari sudah bengkok mukanya. Tanah tone itu matoai. Lama sangat ini orang tua mengganggu saja. Datang mertuanya mentang-mentang hipertensi, tekanan darah tinggi, dikasih makan yang asin terus. Tutup pintu keras. Langsung dia bilang orang tuanya, saya pulang besok. Dalam hatinya, pulang ke cilaka. Ini anak seperti ini bakal kebaikan. Itu keterlaluan Pak kalau ada anak yang tidak tahu sopan santun. Sekali-kali ingatlah, ini nih budak-budak nih. Ingatlah itu orang tua kalau dia hamil. Lihat ibu hamil. Pernah tengok ibu hamil? Ya kan? Setengah mati kan jalan. Apa ada ibu hamil simpan perutnya kalau mau ke pasar? Ajak nama ciuk dia mata anak kok. Nggak, dia bawa tuh. Bapak-bapak mau rasakan bagaimana repotnya hamil. Ambil kelapa simpan dalam 2 minggu saja parah kita. Ini ibu 9 bulan melahirkan. Paling kalau laki-laki menderita kalau ngidam istrinya. Ada bapak-bapak yang pernah tanya saya, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam istri? Saya bilang, apa ngidamnya? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya duduk di atas lemari. Sebenarnya jangan ikut, pasti bapak dikerjai sama istri. Ada juga ibu, ini tukang gosip, patoge. Setiap ini tetangganya pakai jenggot. Setiap lewat dia bilang, bembe. Lewat lagi, kambing. Akhirnya ketika ngidam, nanti dia bisa tidur kalau dia pegang jenggotnya tetangganya. Setiap dia mau tidur datang suaminya, tabe Pak jenggotnya dulu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya, coba lihat itu ibu-ibu kasihan melahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Masih ingat? Ada enggak melahirkan senyum? Ada yang melahirkan? Keluar dong. Nggak bakal keluar. Ibu-ibu bilang, ampun Pak, saya tidak mau lagi hamil. Ini yang terakhir. Ampun Pak. 5 bulan kemudian hamil lagi. Coba lihat itu ibu-ibu ya, menderita sangat. Sudah itu diajari anaknya makan. Mama. Jadi bodoh-bodoh lagi ikut bicara. Mama. Coba itu. Luar biasa penderitaan ibu. Wajarlah ketika Allah mencantumkan satu ayat tentang ibu sopan santun bicara kepada orang tua, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takullahuma uff. Jangan kau berkata kepadanya, wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Apabila kedua orang tuamu dalam pemeliharaanmu, jangan kau bicara kasar kepadanya. Jangan bicara saja. Saja dilarang. Apalagi sampai meneteskan air mata orang tua. Dan berkata-katalah kepadanya, kata Allah, kaulan karima. Kata-kata yang sopan santun. Ini yang kedua. Mau sukses? Ahsin kalamaka. Haluskan tutur kata. Yang ketiga, kata Nabi, kalau nak sukses dunia akhirat, silul arham, sambungkan persaudaraan. Nih kita nih di sini, di Sabah sini, di Tawau sini, ada orang Melayu, ada Bugis, ada Timor, ada Suluk, ada Bajau dan lain, ada Chinese, ada India, ada Pakistan. Boleh kita berbeda suku dan ras, tapi satu tujuan, mengangkat citra dan martabat satu Malaysia. Tidak boleh ada yang berkata, saya Bugis Pinrang. Mana ada Pinrang di sini? Kalau kau mengaku Bugis Pinrang, pulanglah kau ke Pinrang. Saya Jawa, mana ada Jawa di sini? Kalau kau mengaku Jawa, baliklah kau ke Jawa. Di sini yang ada adalah satu Malaysia. Coba lihat. Rasulullah mengajarkan orang Islam itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, cantik sangat. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa disuruh kanan yang garuk.
Gatal dua-duanya, kerjasama. Iya. Contoh sederhana, terjadi unjuk rasa di negeri Jasmania. Kenapa? Terjadi kecemburuan sosial. Musyawarah, tangan berkata, mulai hari ini saya tidak mau suap kau mulut. Kenapa? Setengah mati aku suap kau. Kenapa? Perut yang kenyang. Kata mata, you nak benar tuh. I nak lihat tengok-tengok. Mana yang bagus? Kenapa perut kenyang? Kata mulut, betul sangat kau. Saya setengah mati mengunyah. Kadangkala panas pun saya telan. Kadangkala saya kena tulang ikan. Kenapa perut kenyang? Kata kaki, iya, kamu semua betul. Saya setengah mati mencari jalan. Kenapa perut kenyang? Akhirnya apa? Musyawarah darurat. Memutuskan hari ini mogok makan. Tangan tidak mau menyuap, mulut tidak mau mengunyah, kaki tidak mau melangkah, mata tidak mau mencari. Hari pertama masih bertahan. Hari kedua, tangan mulai gemetar. Hari ketiga, coba tobat nih ya, tobat nak capuk. Akhirnya musyawarah darurat lagi. Tangan berkata, betul saya menyuap mulut. Kata mulut, betul saya mengunyah. Betul kata kaki saya mencari, melangkah. Betul kata mata saya melihat mana yang terbaik. Betul perut kenyang, tapi dia tidak kenyang sendiri. Dia hanya kenyang sesaat, setelah itu dibagi-bagikan ke seluruh anggota tubuh kita. Akhirnya rapat memutuskan berhenti mogok. Kenapa? Merugikan diri sendiri. Begitu juga kita di Tawau. Kalau satu yang sakit, yang lain ikut merasakan. Satu yang kenyang, kenyang semua. Jangan ada yang kenyang sendiri, lapar-lapar sendiri. Kalau ini terjadi, maka tidak akan ada kejayaan di Tawau ini. Jelas? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Itu cukup firman Allah. Saya selalu kasih contoh. Siapa yang banyak kawan, itulah yang banyak rezeki. Ini Ustadz nih. Ustadz nih tidak banyak duit, tapi banyak kawan. Kawan saya yang banyak duitnya. Benar. Saya di Makassar, tak pernah laku saya punya duit. Saya nak pergi beli sayur, pergi pasar, baru turun dari mobil. Assalamualaikum Ustadz. Dalam hati saya aman dan terkendali. Ada isi sayur, ada isi telur, macam-macam. Saya bilang berapa Ji? Tak payah Ustaz. Berapa? Tak payah. Dalam hatiku, memang itu yang saya tunggu. Ya. Siapa banyak kawan, itu banyak rezeki. Ya. Tapi siapa banyak musuh, itu banyak sial. Ya. Jelas? Yang keberapa? Yang keberapa? Sekarang yang keempat. Yang keempat, kalau mau berjaya kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekah. Jangan pelit. Ini sekarang makin hari makin banyak pelit. Makin hari makin banyak sekek. Dia bilang orang di kampung kikir galap paku jambatan. Ada memang itu orang pelit sekali Pak. Pelitnya minta ampun. Sudah sewajarnya makan daging, masih juga tempe terus. Investasi terus. Tanam ini, beli ini. Tidak mau bersedekah, tiba-tiba kena serangan jantung. Mati mendadak. Nah, ada itu, puan-puan macam tuh. Sudah, tidak mau sedekah. Ada siki beli kereta, siki kredit lagi rumah. Begitu lunas kredit rumah, lunas kredit mobil, kena serangan jantung. Mati mendadak, suaminya kawin lagi. Siapa nikmati kreditnya? Istri kedua. Ayo, bersedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Saya nak cerita sedikit ini tentang perjalanan waktu saya menikah. Baru-baru nih kan saya menikah. Nah, Desember kemarin. Jadi saya 7 tahun saya cari istri galau. Mana yang cocok? Saya kenapa? Target saya terlalu tinggi. Saya nak cari yang cantik, yang tinggi karena saya pendek. Supaya apa? Memperbaiki keturunan. Pernah saya ada suka perempuan, lewat dia, tinggi sangat. Saya bilang, ini cocok nih memperbaiki keturunan.
Langsung dia bilang, iyo kau rusak keturunan saya. Saya nak cari yang cantik, bagus bodinya, cerdas, kaya. Tidak dapat-dapat. Akhirnya saya pasrah. Ya Allah, saya cari penghafal Quran. Selang beberapa saat, saya dipertemukan orang tua yang punya anak penghafal Quran. Saya ketemu hari Ahad, saya melamar hari Jumat. Cepat Pak, karena saya tidak mau didahului. Akhirnya ini saya tidak kenal, tidak pernah saya tengok wajahnya, tidak pernah saya tengok fotonya, saya cuma berbaik sangka. Nah, waktu saya pergi hari Ahad, saya ketemu orang tuanya. Sekali aja saya ketemu, saya pun tak tahu siapa itu orang tuanya. Yang saya tahu dia punya anak penghafal Quran. Saya Jumat saya pergi melamar rumahnya. Begitu saya cerita-cerita, saya langsung katakan, Ibu Haja, saya dengar ada anak penghafal Quran. Dia bilang, iya Ustadz. Kalau begitu saya berniat untuk melamarnya. Apa dia cakap? Alhamdulillah. Saya bernasar ketika umroh. Kalau ada yang suka anak saya, yang senang anak saya, kalau dia baik agamanya, siapapun dia saya terima. Dalam hati saya masuk gigi 1. Aman sudah ini. Lalu dia bilang, kalau begitu Ustaz, yang mana? Karena saya punya anak 2. Ustaz wajib kena tengok dulu. Saya bilang tak payah tengok. Kenapa? Saya lihat ibunya cantik, bapaknya gagah. Ya tidak jauh lah dari situ. Kan ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kecuali yang dibawa kelelawar. Nah itu jauh lah dia itu. Saya tengok bapaknya gagah, handsome, mamanya pun cantik. Saya pikir tak jauh lah dari sini. Tidak usah, tak payah saya tengok. Akhirnya dia bilang, saya ini hanya ibu. Masih ada suami saya ada di Singapura. Jadi macam mana? Tunggulah. Tapi soal suami saya tidak usah cemas. Suami saya punya urusan Ustadz. Dalam hati masuk gigi 2. Aman sudah. Begitu sudah tiba saat pelamaran secara resmi, dia cakap, Ustadz nak kena bawa duit 333 juta, emas 333 gram, kemudian 1 unit rumah, 4 kaplin tanah. Kalau uang Indonesia kurang lebihlah 1 miliar. Saya pening. Macam mana nih? Orang Bugis malu sudah kalau lamaran diterima ditolak gara-gara tidak ada duit. Orang Bugis namanya wampanai. Ini penting juga. Makanya anak muda kalau ada lamaran berdoa, ya Allah kalau dia memang cocok buat saya, satukan hatiku dan hatinya, dan yang lebih penting ya Allah, bukakan pintu hati orang tuanya supaya sedikit juang panai na minta. Itu penting itu. Bapak saudara-saudara sekalian, ya ringkas kisah. Saya menyanggupi, tapi apa yang membuat saya terharu? Dia cakap gini, mertua saya waktu itu belum jadi mertua. Seluruh duit yang Ustadz bawa itu jangan bawa ke rumah, tapi bawa ke pesantren, bawa ke sekolah pesantren. Saya bawalah itu duit. Pidato ini pimpinan pondok. Saudara-saudara sekalian, sudah berpuluh-puluh tahun saya menjadi ustadz, mimpin pondok ini, tapi baru pertama kali ada ustadz menyumbang paling banyak seperti ini. Dalam hati saya itu saya terpaksa. Sibuk betul saya nyumbang banyak begitu. Terpaksa kan syarat, kalau tidak dipenuhi tidak jadi menikah. Subhanallah. Begitu tiba hari pernikahan, sudah ijab kabul, saya masuk bilik. Orang Bugis bilang mapasika rawa. Ya. Masuk saya. Saya berdoa mudah-mudahan istri saya cantik. Mudah-mudahan istri saya cantik. Begitu tengok, subhanallah. Paling cantik se-Indonesia. Iya, urusan masalah. Kalau ada orang bilang, cantik lagi istri saya, itu urusan sampean. Urusan saya, istri saya cantik. Apa yang terjadi? Saya nyumbang seperti itu, kisah yang saya sampaikan ini. Saya nyumbang sebanyak itu. Tanggal 1 Desember saya menikah. Tanggal 21 Desember saya ulang tahun. Datang mertua saya kasih kunci rumah. Nih Ustadz hadiah ulang tahun. Rumah yang dia kasih saya itu 13 bilik, 2 aras. Harga kalau uang Indonesia kurang lebih 7 miliar.
Apa hikmah dari kisah ini? Sedangkan tidak ikhlas. Nah, itu kan saya tidak ikhlas. Manoko-noko nyawaku. Gana nala duitku ya. Coba, saya tidak ikhlas saja, Allah masih ganti 7 kali lipat. Apalagi kalau ikhlas. Makanya sedekah. Tuan-tuan, puan-puan, sedekah. Tolak balas sedekah. Ada anak nakal, susah betul dikasih nasihat, sedekah. Sedekahnya apa? Ya Allah, saya sedekah ke panti asuhan. Mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh. Boleh. Ada istri di sini yang suaminya selingkuh. Nah, tahu ciri-ciri suami selingkuh? Nah, satu, selama ini tidak pernah pakai parfum. Oh, pakai parfum terus. Sudah 30% itu perlu dicurigai. Selama ini baju tidak pernah setrika. Tiba-tiba mau setrika terus. 50% perlu dicurigai. Tapi yang paling penting, kalau dia terima message dalam kamar mandi, sudah patutlah itu dicurigai 90%. Nah, kalau ada sudah seperti itu ciri-ciri suami, tidak usah cerita sama tetangga. Ini banyak ibu-ibu sekarang suka galau di Facebook. Galau tulis di Facebook. Kesepian banget. Maka nih, masalah buat gue. Suami pergi pulang 2 jam tidak ada kabar. Ditelepon, di reject, telepon lagi, mati handphone. Langsung tulis status, teganian kau. Siapa yang diberitahukan? Untuk apa? Ini bangsa sekarang kita ini lebih senang berdoa di Facebook, lebih senang berdoa di dunia maya daripada dia berdoa di hadapan Allah dengan sajadahnya. Kenapa nak berdoa seperti itu? Ada masalah dalam rumah tangga, jangan cerita sama saudara. Saudara saya Ustaz, tidak mungkinlah dia cerita kejelekan saya. Siapa yang mendorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Siapa? Saudaranya. Tak mungkinlah Ustaz, dia masih pacik saya, masih saudara bapak saya. Siapa? Abu Jahal yang menghalangi dakwah Rasulullah. Paciknya Rasulullah. Masih sepupu 1 kali saya Ustaz. Bapaknya dengan bapak saya saudara. Tidak mungkinlah dia jelekkan saya. Siapa? Abu Sofyan. Sepupu 1 kalinya Nabi. Jadi janganlah cerita. Lebih baik ada masalah dalam rumah tangga, suami atau istri bercurang, ambil sajadah, wudhu, sholat hajat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, niat, ya Allah, nih ada duit saya 500 ringgit. Saya nak bawa ke panti asuhan. Mudah-mudahan 500 ringgit ini suamiku terlindung dari wanita-wanita jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah 500 ringgit. Insya Allah suami terpelihara. Yang jadi masalah kalau suaminya juga tahu rumus ini. Malam hari pun dia sholat hajat, lalu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, cau nami tebeneku. Capek sudah saya lihat istri saya, marah-marah aja kerjanya. Ada duit, tak ada duit, marah saja. Pedek macam motoita. Makin genduh juga dia kuliah, ya Allah. Ya Allah, saya capek sudah. Ya Allah, ini ada duit saya 500 ringgit. Saya nak sedekah besok di panti asuhan. Mudah-mudahan 500 ringgit ini istri saya ikhlas, saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana doa dikabulkan? Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah yang keempat. Yang kelima sekarang, jika ingin sukses dunia akhirat kata Nabi, wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah engkau sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, macam mana mau bersukses kalau kita tidak sholat? Biar sekolah tinggi kalau tidak sholat tidak ada guna. Biar tuan-tuan, puan-puan belajar dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, tapi tidak sholat tidak ada guna. Saya heran lihat saudara-saudara kita sekarang. Dia tekun sekali, takut sekali sama pimpinannya, takut sama tokenya, takut sama bosnya, takut sama pejabatnya, tapi dia tidak takut sama Allah. Coba lihat, ada pegawai kaki tangan kantor office dipanggil sama tokenya, kira-kira berani dia membantah? Ada? Misalnya dipanggil, "Desat, tunggu sebentar, saya lagi sibuk." Mana dia berani?
Oh cakap gitu dipecat kau jadi karyawan. Padahal toke itu, bos kita itu, dia bukan kasih nyawa. Dia bukan kasih segala-galanya. Ya, kenapa kita takut sangat? Coba pejabat di Indonesia itu kan ada namanya ajudan. Begitu wali kota panggil, ajudan, langsung siap Pak. Langsung lari, pegang jalan kote langsung dibuang. Siap. Biar itu lagi pegang jalan kotenya dibuang. Siap Pak. Mana ada dipanggil ajudan. Tunggu dulu Pak, saya lagi sibuk. Ajudan sih, Bapak ndak lihat saya lagi sibuk. Mana ada berani. Coba kita orang-orang ini sekarang merasa Islam, merasa beriman. Dipanggil oleh Allah. Hayya 'alas shalah. Apa kita cakap? Tunggu, lagi meeting. Wih tahu aja jagonya. Tuhannya disuruh menunggu. La haula wala quwata illa billah. Iya baik kalau dia suruh tunggu dan dia datang. Dia suruh tunggu, tidak datang-datang. Hayyalal falah. Tunggu, lagi musyawarah. Itu jam 12. Jam 3 belum datang juga. Maghrib belum datang juga. Isya pun tak datang. Sekarang Pak, tidak usah banyak cakap. Kalau tidak sholat tidak ada guna. Perempuan pun haji, bapak-bapak pun haji, banyak tidak sholat. Pakai kudung pun dia tidak sholat. Ya, banyak sekarang bertudung tidak sholat. Kalau di sini saya lihat di Indonesia itu yang macam-macam kudungnya saya lihat. Tapi sudah mulai ketularan di sini. Itu kudung ibu saya di kampung 5 menit selesai. Sekarang tudung perempuan modern, la ilaha illallah. Ada dia punya tali 2 meter tuh. Dia ikat di leher. Aduh. Tuh, nah ini 3 warna. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Ada japitnya 3, 14 pentulnya. Ada di sini kayak keping-keping. Ada juga digantung-gantung sini. Ada lagi kayak pohon di sini. La ilaha illallah. Nah, dia pakailah itu sarung yang sempit. Pergi pengantin panggil sama suaminya, peri-peri kok cepat-cepat itu. Tunggu sebentar Pak. Ini perempuan zaman sekarang suka repot. Pakai lagi jilbab, ada lagi yang khusus di tangan gini. Ada lagi khusus di leher. Ngapo jilat ada masesa. Ya. Hayya 'alas shalah. Suaminya cakap ini, Bu, kau pilih sholat. Apa kata istrinya? Kau ndak lihat nih jilbab saya susah sangat pakainya. Kata suaminya, kau dosa. Apalagi kata istrinya, kenapa kalau saya berdosa? Saya masuk neraka, saya juga yang repot. Kenapa? Susah kok. La ilaha illallah. Ada yang begitu? Ada ndak di sini? Ada? La haula wala quwata illa billah. Pak, ada kasihan setengah mati, dia cuma 500 ringgit gaji 1 bulan. Tapi tidak sholat. Duhur tidak, asar pun lepas, maghrib tidak, isya pun langsung tidur, subuh apalagi. 500 ringgit gajinya 1 bulan. La ilaha illallah. Dek tona nama sampajang. Itu artinya setengah mati cari duit. Setelah dapat duit, dia lapar. Karena dia lapar, dia beli nasi bungkus. Setelah punya nasi bungkus, sayangnya nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Inilah orang yang setengah mati merantau, cari kerja, cari dunia di sini, lalu dia lupakan sholat. Na'udzubillah min zalik. Jangan ada yang begitu ya. Sholat ya Bu ya. Sholat ya. Kalau tidak ada sholat tidak ada guna. Betul. Kalau sholatnya baik, insya Allah apa yang dia mau Allah kasih. Kalau kita sholatnya baik, insya Allah apa yang kita minta Allah kasih. Ya Allah berikan saya kekayaan, dikasih. Kalau Allah yang berkehendak. Pernah dengar cerita anak orang miskin? Anak orang miskin tuang juga jual beli sate. Harganya dia dapat untung 1 malam. Dia hanya bisa dapat untung 1 malam 50 ringgit kalau uang Malaysia. 50 ringgit saja untungnya 1 malam. Tapi apa doanya setiap dia selesai sholat? Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya rumah seperti tempat saya jual sate depannya. Berapa harga rumah depan sate penjual sate itu? Harganya kurang lebih 2 miliar. 2 juta uang ringgit Malaysia. Berdoa setiap dia selesai sholat. Allah kabulkan doanya. Sederhana sekali.
Akhirnya apa? Suatu malam tukang sate ini dia bawa anaknya pergi menjual. Anaknya cewek. Ketika dia sudah menjual-jual, tiba-tiba anaknya yang punya rumah orang kaya itu lapar. Malam-malam dia keluarlah beli sate. Ketika dikasih kembali sasunya, ansulnya, kembaliannya, siapa yang kasih kembali? Anaknya tukang sate. Yang cewek ketemu mata dengan cowok. Akhirnya ini cowok jatuh cinta. Kalau cinta sudah bicara, tai kambing rasa coklat. Kalau cinta sudah bicara, dia tak pandang lagi anak kaya dan miskin. Kalau cinta sudah bicara, tak pandang lagi dia kaya atau tidak. Saya pernah tengok film Malaysia, judulnya Ombak Rindu. Macam itulah. You nak tahu siapa dia? Dialah anak daripada Tan Sri. Ya, ini anak orang kaya jatuh cinta sama anak orang miskin. Akhirnya apa? Menikah. Setelah menikah, ternyata ini anak orang kaya, anak satu-satunya. Lalu bapaknya bercakap, "Nak, ini rumah warisanmu. Kau tinggal di sini, panggil mertuamu, kau tinggal bersama dengan mereka. Ini rumah kau jadi milik." Akhirnya apa? Tukang sate dapat rumah hanya karena doanya saja, tidak perlu keluar uang. Coba perbaiki sholat. Tapi kalau sholat tidak pernah, macam mana Allah mau menolong kita? Ada yang bilang itu Ustaz, sholat hidupnya susah. Bisa jadi dia sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi, padahal barusan duhur. Tidak ikhlas. Yang kedua, sholat tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ada orang sholat loyo sangat. Wah, Assalamualaikum. Ada juga orang sholat seperti olahraga, suka. Wah, ada lebih kencang Pak. Allah. Ya kan? Macam mana Allah mau mendengar orang sholat seperti ini? Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. Kalau sholat baik, insya Allah segala bisa terjadi. Apa yang kita inginkan Allah akan kasih kalau sholat kita baik. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian, orang biasa tidak mau sholat karena dia pikir masih lama mati. Siapa yang kasih tahu bisa masih lama mati? Namanya kematian Pak sekarang canggih. Hebat. Ramadan kemarin malam ke-7 saya ceramah di Makassar. Di depan saya ada ndak mau kalau saya berhenti ceramah Pak. Dia cakap terus Ustaz, baik ceramahnya, terus. Saya sudah 1 jam capek, dia ndak mau berhenti. Saya bilang kau enak, saya setengah mati. Akhirnya apa? Selesai juga. 1,5 jam baru selesai. Malam Ramadan tuh. 2 hari berikutnya saya diundang lagi ceramah taksiah. Dan siapa yang saya taksiahi ternyata itulah yang tidak mau kalau saya berhenti ceramah. Subhanallah Pak, kematian sekarang canggih. 1 hari setelah itu, ini kisah nyata. Saya BBM-an sama teman saya, membahas situasi politik di Makassar. Jam 2 siang, petang. Jam 3 dini hari, saya bangun makan sahur, masuk broadcast. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Dialah yang jam 2 petang saya SMS-an sama dia. 1 hari berikut, saya ajak lagi itikaf di Masjid Raya. Kawan saya SMS, ayo kita itikaf di Masjid Raya. Dia bilang saya lagi tidak enak badan Ustaz. Esok harinya pagi dia telepon adik saya, adiknya menelpon, Ustaz meninggal kakak saya. Selalu kita alami seperti itu. Macam mana? Kok bisa? Kemarin saya masih minum di kedai sama-sama. Yang benar saja, kemarin saya telepon. Selalu kita alami itu, selalu kita nyatakan itu. Tapi kita tidak pernah berkata, macam mana seandainya saya meninggal. Dan orang yang tidak mau sholat itu karena dia selalu merasa masih lama meninggalnya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, inilah 5 wasiat sukses Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Biasa, itu bagian dari godaan setan. Itu setan dalam bentuk balon. Ya. Apa yang pertama? Aduh, ndak ada yang ingat. Pace.
Satu, nuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, ya biarlah dia meletus dulu. Nah, sudah. Ayo, siapa yang hafal saya kasih hadiah. Ayo, yang pertama apa? Tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, haluskan tutur kata. Yang ketiga, bersilaturahmi. Yang keempat, bersedekah. Dan yang kelima, wa minal laili fatahajjat bihi. Bangun sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. Ustadz nak tanya dan tolong dijawab dengan jujur. Apa yang saya sampaikan tadi susah sangat dilaksanakan? Susah? Lalu kenapa kita masih malas melakukan? Karena penyakit kita, kata Nabi, hubbud dunia wa karahiyatil maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut mati, bahkan melupakan kematian. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah saja tosi kita pada taklim kita kali ini. Terima kasih kepada pihak College Community yang mengundang saya secara khas datang di tempat ini. Mudah-mudahan kedatangan saya bermanfaat buat kita semua, terutamanya lagi buat saudara-saudara saya dari tanah seberang. Jadilah perantau yang sopan, jadilah perantau yang menghargai tuan rumahnya. Jangan membuat menjadi mempermalukan bangsa kita di tempat ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Jika ada kata dan kalimat yang salah, itu datangnya dari pribadi yang berbicara. Jangan salahkan Islam, tetapi silakan salahkan pribadi yang berbicara. Jika ada kata dan kalimat yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang secara sangat-sangat kebetulan melalui mulut pribadi sang pembicara. Karenanya tidak penting dan tidak perlu menghargai sang pembicara, tapi hargailah kebenaran yang disampaikan. Meskipun tangan kita tidak berjabat tangan secara langsung, tapi yakinlah bahwa Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan, puan-puan sudah ada di hati saya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalame mesturun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.